Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Audiobook Indonesia bersama Nurul Ilmarsah. Kali ini kita akan membaca buku yang berjudul Ya Allah Tolong Aku. Bab ke-18, Pasrah dan Tawakal. Selamat mendengarkan. Tiada daya upaya melainkan kehendak-Mu. Kuserahkan jiwa dan ragaku kepadamu. Pada pembahasan yang terakhir ini, sengaja disajikan topik mengenai pasrah. Karena menurut saya, kepasrahan atau penyerahan diri total kepada Allah adalah hal yang paling sulit dilakukan oleh manusia, dan merupakan tingkatan iman yang paling tinggi. Jika manusia sudah bisa memasrahkan dirinya kepada Allah, tidak ada yang bisa mengguncang dirinya lagi. Semua yang ada pada dirinya, baik atau buruk, akan diserahkan kepada Allah. Orang seperti ini sadar kalau dirinya tidak punya apa-apa di dunia. Ia sadar bahwa dirinya dan semua yang ada pada dirinya adalah milik Allah. Ia rela menyerahkan jiwa, raga, dan semua miliknya kepada Allah. Qanaah. Qanaah artinya menerima dengan cukup. Seperti telah dijelaskan pada bab mengenai bahagia. Salah satu cara mendapatkan kebahagiaan adalah dengan menerima segala yang ada padamu dengan rasa cukup. Tetapi ini bukan berarti kau hanya berpangku tangan saja dan tidak mau bekerja untuk meningkatkan diri. Itu bukanlah qanaah. Tetapi itu adalah kemalasan. Ini juga bukan berarti kau hanya menerima saja takdir dan nasib sehingga tidak mau berusaha. Ini bukanlah qanaah, tetapi ketololan. Menurut Profesor Dr. Hamka, intisari dari pelajaran agama adalah menyuruh qanaah hati. Bukan qanaah ikhtiar, hatilah yang harus menerima segala apa yang dimiliki dengan merasa cukup. Dengan merasa bahwa itu memang sudah yang ditetapkan dengan sebaik-baiknya oleh Allah untuk kita. Tetapi kita tidak boleh melupakan ikhtiar untuk meningkatkan diri. Penerimaan yang sejati adalah menerima sambil berusaha. Hati boleh menerima, tetapi ikhtiar jalan terus. Orang kaya bukanlah orang yang bergelimang harta. Apa gunanya harta jika merasa tidak pernah cukup? Orang kaya adalah orang yang selalu merasa cukup. Walaupun miskin, namun jika merasa segala yang dimiliki sudah cukup dan merasa itulah yang terbaik baginya, dia adalah orang kaya yang sebenarnya. Dia adalah orang yang kaya hati, orang yang berbahagia di lahir dan batinnya. Pasrah. Pasrah adalah rela menerima apa yang telah dan akan dialami. Segala sesuatu yang ada pada dirimu diterima dengan keriduan hati dan kelapangan. Karena kau yakin bahwa semua itu adalah hal yang terbaik untukmu menurut Allah. Banyak sekali manusia yang telah kuat menghadapi hidup. Manusia biasanya tidak rela sesuatu hal buruk terjadi pada dirinya. Sehingga kita sering melihat orang menjadi gila, putus asa, bunuh diri, dan sebagainya. Semuanya itu dikarenakan tidak adanya kepasrahan dalam hati. Jika ada hal buruk menimpa dirinya atau sesuatu diambil darimu, kau seakan tidak mau menerima apa yang telah terjadi. Sama seperti qanaah, banyak orang yang salah mengerti arti sesungguhnya dari pasrah. Mereka mengira pasrah itu tindakan buruk, negatif, hanya berdiam diri dan sebagainya. Ada sebuah kisah kecil sebagai berikut. Ada orang yang ingin menyeberang jalan. Ia mengaku bahwa dirinya sudah pasrah kepada Allah sehingga tidak mau menengok kiri kanan saat menyeberang. Aku sudah pasrah menerima apa yang akan menjadi kehendaknya. Jika saat menyeberang jalan aku selamat, itu memang sudah kehendaknya. Jika nanti aku tertabrak, itu juga telah kehendaknya. Dan menyeberanglah dia lalu tertabrak. Orang seperti itu bukanlah orang yang pasrah, tetapi orang yang sombong dan tolol. Ia tidak mau berusaha sebelum menerima. Jika dia diam saja, Allah tidak akan mengubah keadaan dirinya. Ingat, pembahasan mengenai takdir dulu. Quran Surat Al-Anfal ayat 53 yang artinya, yang demikian siksaan itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Sekali lagi, pasrah bukanlah menerima bulat-bulat tanpa berikhtiar apa-apa. Berobat jika sakit bukanlah melanggar pasrah. Menangkis pukulan musuh bukanlah keluar dari garis pasrah. Mengunci pintu sebelum tidur juga masih termasuk pasrah. Menurut saya, pasrah yang sebenarnya adalah menerima semua yang terjadi
setelah kita berupaya semaksimal mungkin. Jadi, kau boleh-boleh saja mengumpulkan harta, berobat ke dokter, berupaya sekuat tenaga, baik lahir maupun batin, untuk meningkatkan dirimu dan untuk melepaskan diri dari jurang kemiskinan atau kesedihan. Apapun hasil dari upaya itu nantinya, baik atau buruk, terimalah dengan kerelaan, keridoan dan kelapangan. Inilah yang dinamakan kepasrahan kepada ketetapan Allah. Tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah. Manusia yang tawakal adalah manusia yang menyerahkan seluruh tubuh, pikiran, dan jiwanya kepada Allah. Kau mengakui bahwa diri ini sebenarnya milik Allah. Apa yang melekat di tubuhmu sebenarnya bukan milikmu sendiri, tetapi milik Allah semata. Quran Surat Hud ayat 56. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Tawakal merupakan bentuk puncak dari sikap qanaah dan pasrah. Manusia yang tawakal bukan saja menerima dengan cukup pemberian Allah dan ridho akan ketetapan Allah, tetapi juga rela menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada Allah. Jika kau sudah menyadari bahwa dirimu adalah milik Allah dan rela menyerahkan seluruh hidupmu kepada Allah, maka segala kehidupanmu akan terasa mudah. Apapun yang Allah berikan kepadamu tidak akan menggoyahkan hati dan imanmu. Jika kau diberi kesenangan, anggaplah itu berkah dan amanah dari Allah. Jika kau mendapat kemalangan, anggaplah itu ujian sekaligus pahala dari Allah. Jalanilah semua kesenangan dan kemalanganmu dengan ridho dan lapang dada. Serahkanlah semua kepada Allah, sang pemilik seluruh alam semesta, termasuk dirimu. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah akan dijanjikan kebahagiaan dan kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Beberapa dari janji Allah untuk orang yang berserah diri kepadanya adalah diberikan surga. Quran Surat Al-Ankabut ayat 58-59. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baiknya pembalasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Dicukupkan kebutuhannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Tidak akan disentuh oleh setan. Quran Surat An-Nahl ayat 99 yang artinya, sesungguhnya setan itu tidak mempunyai kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Kesimpulan. Quran Surat Luqman ayat 22. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Menerima dengan cukup, ridho pada ketetapan Allah, serta berserah diri total kepada Allah adalah upaya tersulit dan tertinggi yang harus dijalani oleh manusia yang beriman. Jika kau telah menyerahkan segala urusanmu kepada Allah, maka segala yang terjadi pada dirimu tidak akan mengguncang hatimu lagi. Jika kau mengalami sesuatu yang baik, kau akan bersyukur karena kau sadar bahwa itu semua adalah pemberian dari Allah. Jika kau mengalami sesuatu yang buruk, kau akan bersabar karena kau tahu bahwa itu semata-mata hanyalah ujian dari Allah. Ingat, takdir adalah garis yang sudah ada tetapi tak tampak oleh mata. Pasrah adalah meyakini garis tersebut memang ada. Berserah dirilah kepada Allah, niscaya kau akan tidak akan mengalami kegalauan diri lagi. Doa. Quran Surat Al-A'raf ayat 126. Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami, ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Amin.